Bagaimana kita mahir menggunakan alat-alat yang ada di bisnis ini. Lebih-lebih di Power Team. Power Team itu sudah cukup banyak menyiapkan alat-alat. Cuman terkadang kita nggak sadari. Oh itu alat ya. Oh apa itu disebut alat? Kan itu. Ini menjadi pertanyaan. Kalau saya ungkap nanti Bapak Ibu, harapan saya menyadari sih. Oh itu toh, itu alat gitu. Contohnya, upland. Upland itu alat. Tadi sudah disebut Pak Kensi, sudah disebut Pak Safri juga bahwa kalau kita baru join, itu kan hasilnya belum ada. Maka gunakan hasilnya upland. Oh ada mitra saya loh, ada mentor saya loh, yang hasilnya sudah miliaran kayak gitu. Saya sering gunakan seperti itu. Lebih-lebih pada saat hasil kami belum ada. Semuanya Power Team, Pak Kensi, Pak Diharis pun itu dulu awalnya nol Bapak Ibu. Dulu awalnya nol. Tapi dalam sepekan 73 juta kalau nggak salah kan gitu. Semuanya dari kami ngalami awalnya nol kan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu itu sekarang masih nol, saya katakan ya ini bukan untuk memotivasi, saya hanya bicara kenyataan. Itu on the track Bapak Ibu. On the track karena semua kita ngalami hal seperti itu. Jadi poin saya gunakan upland. Gunakan upland kita lo hebat gitu. Orangnya pede. Mantap pembicaraannya. Memang seperti itu. Nah, itu gunakan itu. Itu alat Bapak Ibu. Bersyukur kita di grupnya beliau, di grupnya Pak Diharis juga. Terus crossline. Gunakan crossline itu sebagai alat gitu loh. Seperti itu. Gunakan. Oh, banyak leader-leader itu. Saya ingin seperti itu. Nah, syukur-syukur suatu saat bisa lebih gitu. Kemudian gunakan downline. Downline itu juga alat. Oh, itu loh baru bergabung. Hasilnya sudah luar biasa itu. Itu loh kedalamannya si A. Tapi hasilnya luar biasa. Tadi disebutkan juga bahwa downline bisa menghasilkan lebih dari upline kan gitu. Kemudian yang alat yang lain adalah pertemuan Bapak Ibu. Tadi kan sudah saya singgung. Kalau kita nggak belajar mengenal bisnis ini, nggak hadir di pertemuan-pertemuan seperti ini, itu sebenarnya bukan grup kita. Grup kita itu yang hadir ini. Kita itu kalau ingin disayang Pak Kensi, Pak Haris, gitu, Pak Kensi, ya sering-sering muncul di Zoom ini kan gitu. Itu yang paling sering diingat itu yang muncul di Zoom gitu. Ya, yang lain itu nggak terlalu sih gitu. Jadi gunakan alat. Ini alat Bapak Ibu. Daripada kita ngomong berbusa-busa ke downline, kan ke member kan lebih mudah bawa member itu ke sini gitu ke pertemuan ini. Nanti member itulah yang akan diolah gitu oleh pertemuan ini. Ingat betul saya bagaimana launchingnya Triple X, bagaimana launchingnya Isgo itu, wah luar biasa. Karena pertemuan Zoom seperti ini, Bapak Ibu, gitu. Momentum itu sudah berlalu, maka kita ciptakanlah momentum lagi. Kan bisa aja kan kita ciptakan momentum kembali. Pentingnya pertemuan sebagai alat. Yang berikutnya adalah channel YouTube Power Team atau channel YouTube-nya Pak Diharis atau Pak Kensi. Itu alat Bapak Ibu. Malah kita kalau nggak salah kan diberi kesempatan untuk bisa mendownload ulang, terus membuat channel YouTube sendiri. Karena setiap channel YouTube itu ada link-link gitu loh. Jadi Bapak Ibu kalau bisa punya channel YouTube sendiri. Itu satu video panjang bisa 4 jam, bisa Bapak Ibu potong-potong dengan seperti itu. Itu banyak sekali tema-tema. Hari ini tuh pembicaranya banyak, itu siap-siap itu nanti akan ada potongan-potongan kan gitu. Nah, itu alat Bapak Ibu, gunakan. Daripada kita ngomong berbusa-busa, tinggal puter aja kan begitu. Jadi gunakan channel YouTube sebagai alat. PDF yang di-share itu juga alat Bapak Ibu. Ya gitu ya. Terus motivasi, flyer yang sering Pak Kensi luar biasa ya. Tiap hari itu kalau dikumpulkan bisa sekian bulan atau sekian beberapa bulan atau setahun, Pak Kensi sekedar ide itu. Bisa dikumpulkan, bisa jadi ini Pak Kensi. Bisa jadi buku Pak Kensi. Bisa jadi buku. Itu kayak kumpulan puisi, satu flyer
motivasi itu 1 halaman. Itu sudah berapa halaman sejak Bapak join Forces Ethereum itu. Itu luar biasa sekedar ide gitu. Boleh kan nanti disebut ide dari Taufik gitu. Ya kayak gitu ya. Itu luar biasa gitu. Karena suatu saat kalau aja disimpan di online khawatirnya hilang kan gitu. Jadikan buku Pak Gensi. Kemudian gunakan sosmed itu sebagai alat kerja. Jangan gunakan diri kita. Diri kita itu apa ya, alat yang paling lemah. Kita nggak bisa menyebutkan, oh saya hebat, itu nggak bisa. Nggak bisa. Kita itu harus edifikasi seseorang untuk menghebatkan bisnis kita. Gitu. Tadi kan Pak Safi nyebut edifikasi. Ya, konsultasi ke upline disebut ya tadi. Jadi itu gunakan itu alat Bapak Ibu. Jadi mantap ini. Oh ya, gunakan video tadi sudah ya. Gunakan branding kita, Pak Kenzi. Pak Diari sudah berkali-kali nyebut tentang branding. Kenapa kok Pak Kenzi itu hampir tiap hari ya ada yang join baru. Kita mau ngejar power team, tambah lari, tambah kenceng gitu. Karena brandingnya sudah tercipta. Bagaimana mahir menggunakan alat, bagaimana mahir mengenal orang lain, juga bagaimana kawan-kawan harus lebih mengenal bisnis ini. Jadi penekanannya untuk kali ini, saya lebih tekankan pada kita harus mengenal bisnis ini untuk bisa mendapatkan keindahan dari bisnis ini, juga mahir menggunakan alat-alat. Diawali dari memang mengenal bisnisnya dulu, baru kita tertarik untuk menggunakan alat. Tanpa kita mengenal bisnisnya, kita nggak akan tertarik untuk menggunakan alat. Efeknya adalah kita nggak akan tertarik untuk membangun tim, kan gitu. Seperti itu. Ya, semoga yang tidak seberapa ini bermanfaat. Ya, tujuannya untuk kita maju bersama-sama power team. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kembali ke Pak Diaris. Baik, terima kasih Pak Taufik. Dan saya salut Pak Taufik selalu membuat materi-materi yang di luar out of frame. Artinya ya dicatat, dirangkum sendiri, diolah, dan ini bukti bahwasanya edukasi ini walaupun tidak seperti yang kita harapkan, semua harus maju, semua harus pintar ngomong, tapi setidaknya ada yang berani mencoba menyampaikan apa yang sudah dimiliki. Dalam hal ini Pak Taufik punya pengalaman, kemudian punya masa lalu tentang jaringan, bagaimana memperlakukan teman-teman kita atau tim kita sehingga bisa menarik beberapa kesimpulan dan membantu kita membuat underline, membuat kata tebal di dalam sebuah komunitas ini, bahwasanya sehebat apapun kita di dalam menjalankan bisnis apapun, alat itu adalah sesuatu yang penting. Tidak bisa dipungkiri, sehebat apapun Anda seorang engineer, Anda tidak punya alat laptop atau Anda tidak punya meja gambar, Anda tidak bisa menuangkan ide-ide Anda. Sehebat apapun dia seorang petani, tetapi dia tidak mempunyai alat satupun, dia juga tidak bisa menjadi seorang petani yang benar. Artinya alat ini dalam hal konteks jaringan atau bisnis informatik adalah sesuatu yang sifatnya bisa audio, bisa visual, bisa video, yang sifatnya ada dalam panca indera kita. Dari mata, dari telinga, kemudian dari rasa. Dan alat-alat itu sebetulnya bukan hal yang bisa dianggap remeh ya, karena kita tidak bisa menunjukkan kepada orang tanpa alat-alat itu. Dan kita bisa banyak belajar dari alat-alat itu. Dan itu bisa mudah kita transformasi kepada calon mitra atau kepada mitra-mitra kita. Tanpa kita harus bercapek-capek mengulang-ulang ya. Oleh karena itu, Bang Kenzi atau kami, siapapun yang berbagi di grup tentang informasi yang penting, ya memang alat itu disimpan. Karena kita lewatnya online ya disimpan untuk disampaikan kembali kepada orang yang membutuhkan. Pada konteks pertanyaan apa, kita kasih materi itu. Dalam konteks pertanyaan apa, kita kasih materi yang sesuai. Jadi Anda terlihat
tanda kutip terlihat cerdas, walaupun sebetulnya Anda biasa-biasa saja, hanya mitra atau calon tanya A, dijawab A. Tanya C, dijawab C. Ditanya K, dijawab K. Itu Anda terlihat cerdas. Bahwa Anda sudah terstruktur dalam menyimpan alat-alat, Anda sudah siap senjata apa yang digunakan, Anda sudah siap apa yang harus Anda berikan kepada orang-orang yang bertanya tentang Anda. Itu nilai plus buat Anda. Itu personal branding buat Anda. Ya. Jadi bukan terus dilupakan, nanti kalau pas butuh nanya apa udah pernah dikasih, kecuali adalah ada materi-materi yang belum pernah dikasihkan, itu masih bisa. Nah, alat adalah mutlak buat kita miliki. Karena tanpa alat, sehebat apapun konsep ini, bisnis ini kita tidak bisa menjalankan. Tidak punya apalah sesuatu sebagai pekerja kita, yang membantu pekerjaan kita.